Baik, saya lanjutkan. Untuk proses uji selanjutnya adalah uji korelasi dengan dua model, yaitu model bivariat dan multivariat. Baik, uji korelasi di sini sendiri adalah uh, sebuah uji yang digunakan untuk menguji atau menentukan seberapa kuat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi di sini uji korelasi adalah digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan antara misalkan variabel x-nya berat badan, lalu variabel y-nya tinggi badan. Apakah dua variabel ini ada hubungannya? Nah, itu bisa dijelaskan menggunakan uji korelasi. Oke, lalu uji korelasi hanya dapat digunakan pada data-data kuantitatif. Data-data kuantitatif ini maksudnya adalah data-data yang bersifat angka, bisa data yang bersifat ordinal atau data yang bersifat interval atau rasio. Baik, untuk selanjutnya adalah uji dapat menentukan apakah sebuah variabel berhubungan secara positif atau berhubungan secara negatif. Jadi dari uji korelasi ini kita bisa dapat mengetahui apakah arah kita dapat mengetahui apakah ada hubungan, sekaligus kita bisa mengetahui apakah ada arah hubungan antara hubungan positif atau hubungan negatif di antara dua variabel atau tiga variabel tersebut. Kalau hubungan positif itu misalkan kalau ada x lalu ada variabel y, maka kalau x ke atas naik maka y juga ikut naik. Nah, itu hubungan positif. Nah, kalau hubungan negatif ketika x naik y turun. Nah, itu seperti itu. Lalu uji asumsi yang harus dipenuhi adalah data harus terdistribusi secara normal seperti uji-uji pada sebelumnya. Ini untuk penggunaan uji parametrik Pearson correlation yang menggunakan Pearson. Lalu terdapat 3 model, yaitu ada bivariat, multivariat, dan parsial. Nah, ini tadi menjelaskan tentang uji parametrik. Sekarang untuk yang parametrik, seperti uji-uji sebelumnya, pada kali ini untuk uji korelasi, uji seimbangnya atau uji yang sama dengan parametriknya. Untuk parametrik adalah Spearman atau Kendall-Tau, adalah uji analisis non parametrik yang digunakan ketika data yang kita punya adalah data yang tidak terdistribusi secara normal atau adalah data ordinal. Jadi ketika kita menemukan bahwa data kita adalah data yang tidak terdistribusi secara normal, maka kita bisa menggunakan opsi uji Spearman dan Kendall-Tau. Atau misalnya kita mempunyai data yang ordinal, maka kita bisa menggunakan uji ini. Nah, bedanya Spearman dan Kendall-Tau ini adalah Spearman biasanya digunakan untuk data-data ordinal, sedangkan Kendall-Tau biasanya digunakan untuk data dengan sampel-sampel yang kecil atau ukuran sampelnya atau nilainya. Nah, namun pada praktiknya dua uji ini kebanyakan menghasilkan hasil yang sama. Itu. Baik, untuk praktik pengerjaan langsung saja. Saya memiliki dua hipotesis di sini. Ada hipotesis untuk bivariat dan satu hipotesis untuk multivariat. Di sini bivariat saya menggunakan untuk uji korelasi ini saya menggunakan 3 variabel, yaitu variabel citra diri, menjelang kuliah semester dengan indeks prestasi, belajar pertengahan semester, lalu saya untuk dan juga untuk variabel satunya adalah kesiapan belajar. Maka hipotesisnya adalah seperti itu, ada hubungan antara citra diri menjelang kuliah semester dengan indeks prestasi belajar pertengahan semester, dan hipotesis multivariat ada hubungan antara citra diri menjelang kuliah semester dengan indeks prestasi belajar pertengahan semester dan kesiapan belajar. Baik, sekarang langsung kita buka file JASP-nya. Seperti biasa, file JASP saya sudah saya siapkan untuk model bivariat. Nah, seperti ini sudah saya siapkan dalam CSV, lalu sudah saya inputkan ke dalam JASP. Nah, ketika kita ingin menguji korelasi, maka kita bisa menggunakan opsi yang ini, lalu kita klik korelasi. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan uji korelasi, tapi akan saya lakukan kembali untuk praktik demonstrasinya. Baik,
Untuk yang uh, uji korelasi bivariat pada singkatnya, menurut pemahaman saya adalah uji korelasi antara dua variabel. Maka di sini kita cukup hanya memasukkan dua variabel saja. Di sini kan saya memiliki tiga variabel. Nah, sekarang kita gunakan dua variabel ini, kita input ke variables. Oke, loading, lalu kita agar mempersingkat waktu, sekaligus kita centang Spearman candle tone-nya, correlated. Nah, yang membuat JSP ini kita bisa mengatur tampilan dari JSP itu sendiri. Nah, kalau di sini kan kita bisa melihat bahwa bentuknya seperti matriks ya. Kalau di sini, jadi gampangannya ininya kosong. Nah, di sini yang kelihatan cuma ini. Nah, itu matriks korelasi. Kalau yang saya pelajari. Nah, kita bisa mengganti displaynya seperti ini agar lebih mudah dipahami. Nah, karena kita juga hanya menggunakan dua variabel. Nah, seperti ini. Nah, tiga uji korelasi sudah terlihat skornya dan juga ada scatter plot di sini. Kita centang juga significance, flag significance, correlation, sample size. Ini untuk menguji pairwise. Kita gunakan yang pairwise dulu aja. Nah, sekarang sudah terlihat hasilnya kurang lebih seperti ini untuk bivariat. Ada korelasi antara citra diri dengan indeks prestasi menggunakan Pearson dan juga Spearman candle untuk non parametriknya. Lalu untuk Shapiro Wilk-nya untuk uji normalitas di sini ada 0,332 menunjukkan bahwa tidak ada signifikansi yang terdistribusi secara normal, maka data ini bisa diproses secara parametrik. Lalu di sini ada visualisasi datanya. Untuk hasilnya semuanya sudah saya pindahkan ke PowerPoint. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Sekarang saya akan berfokus untuk melakukan praktik analisis datanya dengan menggunakan JSP, menginput datanya. Baik, sekarang untuk multivariate, apa yang saya pahami dari multivariate adalah kita melakukan uji korelasi dengan menghubungkan tiga variabel atau lebih. Nah, sekarang saya ada variabel kesiapan belajar. Nah, sekarang saya bisa memasukkan variabel kesiapan belajar ini dan prosesnya telah selesai. Jadi dari apa yang saya pahami adalah bahwa multivariate adalah hubungan, misalkan ada tiga variabel. Nah, ada X1 dan X2. X1 dan X2 itu saling berhubungan dengan variabel Y. Nah, di sini sudah tergambarkan dengan ini. Citra diri menjelang akhir kuliah semester dan indeks prestasi belajar pertengahan semester terhubungan dengan kesiapan belajar sebagai faktor Y, variabel terakhir, dengan kesiapan belajar pula menunjukkan hasil sekian. Ini untuk cek asumsinya. Kita bisa mencentang asumsi multivariat. Nah, di sini ada asumsi multivariat. Dari yang saya pahami adalah karena di sini menggunakan nama multivariat, maka saya asumsikan ini adalah uji asumsi untuk normalitas data yang bersifat multivariat. Maka terlihat di sini data terdistribusi secara normal. Seperti itu. Baik, sekarang untuk multivariat, itu tadi juga sudah sekalian Spearman sama Kindle tone-nya ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan analisis menggunakan parsial. Nah, apa yang saya pahami dari parsial adalah ada variabel X1 dan X2 dan Y. Lalu ada variabel X, ini berhubungan dengan variabel Y, dan variabel X2 ini berfungsi sebagai pengatur pengkondisian atau
untuk regulasi lah antara hubungan dua variabel ini. Nah, di sini ada opsi untuk condition on. Jadi saya akan menggunakan menarik kesiapan belajar kembali. Lalu saya masukkan di sini. Nah, sekarang hasilnya juga sudah keluar seperti ini. Tidak terlalu jauh berbeda. Dan di sini ada tulisan condition on variables kesiapan belajar. Jadi secara menurut pemahaman saya, korelasi ini telah dikondisikan kepada variabel kesiapan belajar. Dengan kata lain, kesiapan belajar dalam hal ini secara parsial memiliki hubungan mempengaruhi secara tidak langsung hubungan antara citra diri dengan indeks prestasi belajar. Seperti itu. Sudah dengan uji Spearman dan Kendall-Tau-nya juga. Dan ini visualisasi datanya. Sekarang semua hasil ini sudah saya screenshot dan sudah saya pindahkan ke PPT. Akan saya jelaskan satu persatu. Nah, ini untuk hasil uji bivariat. Kita dapat lihat di sini skor Pearson di sini adalah min 0,049. Jika skor R itu adalah min, dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang negatif antara dua variabel tersebut. Namun jika dilihat dari skor R itu sendiri yaitu 0,049, maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara variabel citra diri dengan indeks prestasi belajar adalah terlalu trivial atau dapat dikatakan tidak ada hubungan sama sekali, seperti itu. Dan ini uji normalitasnya tadi sudah saya jelaskan. Ini untuk bivariatnya. Nah, ini untuk visualisasi datanya. Jadi begini, karena ini uji yang linier, dan jika pada intinya seperti ini, jika dua variabel itu berkorelasi, maka semua harusnya gambarnya tidak seperti ini. Harusnya titik-titik ini berada sangat dekat di antara garis-garis ini, baik dari sisi citra diri ataupun indeks prestasi belajar. Nah, pada visualisasi data ini terlihat bahwa semua datanya menyebar dan tidak menyatu ke dalam garis, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada korelasi antara dua variabel ini. Baik, untuk selanjutnya adalah ini hubungan multivariat, hampir sama konsepnya. Secara tidak langsung dua variabel ini tidak hubungannya positif, tapi karena skornya yang terlalu kecil, maka dapat dikatakan bahwa skor variabel ini, hubungan kedua variabel dengan kesiapan belajar ini adalah trivial atau tidak ada sama sekali. Dan ini masih sama, datanya menyebar, sama juga, ini juga menyebar. Nah, yang terakhir adalah hasil parsial. Hasil parsial dapat kita lihat juga masih sama skornya, dengan catatan tadi kita menggunakan variabel kesiapan belajar sebagai variabel untuk mengkondisikan variabel antara citra diri dengan indeks prestasi belajar. Itu tadi terdiri, maka didapatkan skor variabel ini 0,054 yang menandakan bahwa hubungannya tidak ada, sangat trivial. Dan seperti itu untuk hasil parsial dari saya. Penjelasannya hampir sama seperti hasil yang sebelumnya. Nah, ini untuk Spearman dan Kendall-Tau yang digabungkan antara dua. Saya langsung gabungkan tadi ya untuk mempersingkat waktu. Di sini juga masih sama, skor Spearman row-nya masih rendah, menandakan bahwa tidak ada hubungan yang terlalu trivial. Sama juga dengan ketika kita menggunakan analisis parsial, hubungannya juga tidak terlalu tinggi, seperti itu.
Maka hasil dan kesimpulan yang bisa kita tarik dari hasil analisis data dan visualisasi data tersebut adalah tidak ada hubungan antara citra diri dengan indeks prestasi dengan ditunjukkannya skor Pearson 0,049. Hal itu untuk kesimpulan bivariat, dan untuk multivariat tidak ada hubungan antara citra diri dan indeks prestasi dengan kesiapan belajar dengan skor Pearsons masing-masing adalah R 0,073 dan 0,63. Seperti itu. Baik, akan saya lanjutkan kembali setelah ini.